mewakilinya, Bapak Camat Kecamatan Cigalontang atau yang mewakilinya, Ketua LPM, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Jayapura, Ibu Kader, tim penggerak PKK yang saya cintai dan banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita semuanya, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di Gor Desa Jayapura ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua bisa diakui menjadi umatnya yang akan diberikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari kegiatan ini, penggalangan komitmen ini adalah untuk mencari kesepakatan dan kesepemahaman. Komitmen kita bersama bahwa Desa Jayapura memang betul-betul konsisten berkomitmen bersama-sama untuk menurunkan angka stunting. Seperti anu tadi didugikan ku arahan di Pak Camat, perwakilan dari Pak Camat, bahwa stunting itu sareng Pak Sekdes oge, stunting tebu cenah program primadona karena memang syarat pencairan dana stunting harus ada kegiatan atau desa harus menyelenggarakan kegiatan konvergensi stunting dengan menggunakan dana desa. Nah, itu syaratnya. Seumpama misalkan desa tidak menyelenggarakan kegiatan konvergensi stunting, maka akan menghambat terhadap pencairan dana pembangunan desa. Kenapa stunting mani begitu diprimadonakan? Kenapa stunting begitu penting sehingga di pemerintah teh mani desa teh sebetulnya asa paseueup cenah. Hayu sagola we digikeun. Sagola desa upami abi rakor ge, upami abi loktri ge, abi teh meni asa diserang ku sadayana. Sagola jadi ka desa teh buku desa ge banyak cenah. Di negara pun stunting itu tidak digugulung ku Kemenkes hukum, tetapi stunting itu digugulung nanti ku 14 kementerian. Digugulungna ku 14 kementerian sehingga ketika ke tingkat bawah pun tidak hanya dinas kesehatan anu ngagugulungna, tetapi semua dinas instansi terkait ikut turut serta untuk penanggulangan stunting ini. Di PU oge janten aya penanggulangan stuntingnya aya nama. Salah satu kegiatan nanti dengan apa? Penyediaan septic tank untuk jamban komunal. Di Margi tadi dina sambutanana di Pak Camat kedah kumaha salah satu supaya tidak ada stunting tekenging aya anu nganggo helikopter kenal atuh eta nu stok BAB-na nalongkrong dina bagbagan di helikopter. Bahasa umpama sih kan banyak ada helikopter, tentunya stuntingnya masih akan tetap tinggi. Kemudian kenapa stunting akan menjadi begitu diprimadonakan? Karena memang stunting itu merupakan salah satu program prioritas nasional di era pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ada 5 program kesehatan di bidang kesehatan yang menjadi fokus utama di era pemerintahan Pak Jokowi. Yang pertama adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang kedua pencegahan dan penurunan stunting, yang ketiga peningkatan mutu imunisasi, yang keempat penanggulangan dan pengobatan TB paru, dan yang kelimanya adalah penyakit tidak menular. Kenapa stunting menjadi nominasi nomor 2? Karena stunting itu nantinya berkaitan dengan penyakit tidak menular. Upami kecilnya stunting, maka kemungkinan gedenya, dewasanya nanti dia akan terkena penyakit tidak menular. Salah satunya adalah penyakit yang menjadi 10 penyebab terbanyak kematian di Indonesia, yaitu stroke, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Apa misalkan alitna stunting, ketika dia dewasa, insya Allah akan menderita penyakit yang itu. Sedangkan penyakit-penyakit yang itu tidak ada obatnya, cuma bisa dikontrol saja. Dan beban negara untuk mengobati dan menanggulangi penyakit-penyakit tidak menular itu sungguhlah besar. Jadi ayeuna ku urang bayangkeun upami misalkan aya anu terkena gagal ginjal. Gagal ginjal lainnya karena kena cuci darah. Sekali cuci darah aya nu gagal ginjal, aya teu mung cekap sakali dicuci darah. Tidak kan? Pasti seumur hidup dia harus melakukan cuci darah.
Dan paling sedikit para penderita gagal ginjal itu harus melakukan cuci darah dalam 1 minggu itu 2 kali paling sedikit. Dan biaya untuk 1 kali cuci darah adalah 4 juta. Coba bayangkan ayeuna 1 pasien 1 kali cuci darah 4 juta. Dikali 2 dalam seminggu seberapa? 8 juta. Dikalikan sabulan, dikali 4 8. 32 juta dikalikan 12 dalam setahun jangan sabaraha ayo sakitu saurangan eta teh saurang di Jayapura unggul ayeuna dari Sabang sampai Merauke sabaraha kasus tentunya beban negara untuk membayar pengobatan da gaduh BPJS ieu muhun gaduh BPJS ari nu mayarna saha apa pada nu mayar BPJS lagi apa nanti 35.000 mayar BPJS na oge kuatan gitu tapi kan ke 4 juta mayar udah sabaraha kali mayar ya kan berarti ditangan heula ku negara eta teh nah ayeuna anu gagaduhan ti negara cenah kisna anu pada di negara teu mayar anu terus anu teu mayar teh dibayarna ka BPJS na kusaha ku negara dipangmayarkeun anu 35.000 eta teh nah itu yang menjadi kunaon ari Indonesia loba wae hutangna apa nyoba negeri oge untuk yang pengobatan yang penyakit tidak menular itu juga sudah menjadi beban untuk negara. Oleh karena itu, negara ingin di 2045 100 tahun Indonesia merdeka, generasi-generasinya sumber daya yang akan mengelola negara terbebas dari penyakit tidak menular. Dan itu diawali dari sekarang. Karena salah satu penyebab penyakit tidak menular adalah stunting. Yuk atuh ayeuna urang bahas naon atuh stunting teh ini asa ngaririweuh pisan cenah. Naon atuh stunting teh cenah bener. Nah, stunting itu upami di dieu mah disebutna teh saur WHO mah perawakan pendek atau sangat pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi atau weight faltering, gizi kurang, gizi buruk kronis. Ieu saur WHO, saur Organisasi Kesehatan Dunia. Upami saur Kemenkes, saur Kementerian Kesehatan naon atuh cenah stunting teh, upami stunting mah saur Kemenkes mah disebutna teh stunting teh gagal tumbuh yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis yang sifatnya menahun. Tetapi tidak berhenti hanya di situ saja. Temu gagal tumbuh unggul terutama gagal tumbuh nate di otak. Terutama gagal tumbuhnya di otak. Sareng tadi kan penyebabnya stunting itu gagal kekurangan gizi atau weight faltering yang kronik. Ada kronik teh sakedap atau nanti lami. Lami yang disebut lami teh sampai 1 minggu. Anu disebut kronik mah bukan seminggu, tetapi menahun. Janten ieu teh kirang gizi teh lami pisan menahun, atas menahun. Nah, atuh bukan kakara lahir cenah balitana oge gagal berarti gangguan gizina di mana? Oh, karena menahun kita mundur ke belakang. Ari nu melahirkan mengandung bayi saha? Ibu. Yang mengandung itu ibu. Berarti yang gangguan gizi kronisnya dimulai dari ibunya. Mundur lagi di urang mah da nikahna oge osok mararuda leres teu. Masih kene aya anu nikah di bawah umur 20 tahun jeung langsung hamil deh. Alangkah lebih baiknya upami usia pernikahan didewasakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dina usia 20 tahun untuk perempuan. Tetapi andaikan pernikahan usianya tetiasa didewasakeun. Bu, da disicilaka, sareng pancen agama oge. Lamun geus balig mah kawinkeun. Leres teu? Surah agamana kan gitu, terus balik mah kawinkeun, soalna bisi seueur ka madaratanana. Tikahkeun. Upami misalkan orang sieun ku madaratna menikahkan anak di bawah umur 20 tahun tidak bisa dicegah, maka tundalah kehamilannya yang pertama.
Tekeni wakasi ngagaduh murang kali kenwe sina sawawa heula yuswana dina yuswa 20 tahun. Jadi geus teu bisa dicegah ieu mah ku KUA ge tos strike ya kalau ada teh di Widian ya dikate ih lalumpat ka pengadilan agama ukeun dispenika seueur eta teh sataun ge di pos beriji we nu ukeun dispenika teh. Dan kami di Puskesmas tidak bisa memberikan keterangan calon pengantin kepada para remaja putri yang ingin menikah di usia kurang dari 20 tahun. Tiasana Puskesmas mengeluarkan surat keterangan sehat hungkul. Jantan moal dipasihan sertifikat calon pengantinnya. Upami anu nikahna di bawah 20 tahun. Nah itu jantan. Kesimpulannya, stunting itu adalah gangguan gagal tumbuh pada bayi dan balita yang diakibatkan oleh gangguan gizi kronis, tetapi ada lagi bukan hanya gangguan gizi kronis, ditambah lagi dengan penyakit infeksi yang menyertai bayi. Ya, di Cigalotang kondisi teh stunting berdasarkan hasil pengukuran di bulan Agustus 2023 ayana teh prevalensina atau angka kejadiannya adalah 15,4% atau ranking ke-16 di kabupaten. Asa nama ranking kahiji di kabupaten. Stunting paling banyak dengan angka 42%. Tetapi setelah divalidasi kembali karena banyak faktor yang menyebabkan angka stunting jantan naik. Hiji bilih halepan ukur, makanya di Jayapura teh sina kader teh pelatihan kapas ukur sareng limang deui. Teras anu kaduana kepesertaan cakupan peran serta anu kaposyandu tara 100%. Jantan diusahakeun kemah Bapak Ibu nyungkeun bantesanana khususon di bulan Agustus dan Februari seluruh bayi balita yang ada di Desa Jayapura wajib hadir di posyandu untuk dipantau status gizinya. Biasa nama dalam memutus olahraga ukur nitipnya kade pangawakeun vitamin A. Hoream dages ageun biasanya seperti gitu. Nah untuk sekarang wayahna karena ada pengukuran ini wajib hadir sadayana. Margi si cakupan kepesertaan oge peran serta oge mempengaruhi terhadap persentase angkanya. Pembagina jadi salin. Saumpami misalkan kedah hadir teh di Jayapura 300, anu stuntingna aya 17. Nu 17 dibagi anu dongkap dina bulan Agustus mung 175, ayeuna 17 dibagi 175 persenanana teh kan ageunnya. Di benteng upami 17 dibagi ku 300 persenanana saalir pasti langsung sedikit. Nah angka kepesertaan itu juga mempengaruhi supados persentasina teu gede wae atuh ieu teh cik cobi 100% semua sasaran wajib hadir di posyandu. Siap kita berkomitmen untuk mengirimkan Bapak Ibu? Siap. Amin keluhur wae angkanya. Lanjut Bu Bidang. Nah, yang menyebabkannya apa? Tadi penyebab mendasar. Ada 3 penyebab. Yang pertama penyebab langsung, penyebab tidak langsung, penyebab utama, dan yang menjadi akar masalahnya apa? Yang menjadi akar masalahnya. Masalah gizi itu bisa terbagi menjadi, yang masalah gizi itu adalah menjadi penyebab langsungnya. Tiasa karena dia makannya memang sedikit dan tidak berkualitas. Nu penting mah teu lapareun we budak teh. Ya, atanapi memang anaknya makannya sedikit, teu tiasa mam seueur, teu tiasa min seueur. Kemudian yang kedua, dia bermasalah gizi karena terkena penyakit. Terutama penyakit infeksi di saluran pernapasan dan pencernaan. Nah, ini kaitannya tadi dengan lingkungan. Kenapa nggak boleh ada pacilingan? Kenapa tidak boleh ada helikopter? Penyakit infeksi yang rentan menimbulkan masalah gizi adalah diare, sarang infeksi saluran pernapasan atas. Diare diurang masuk dianggap remeh di bayi balita teh. Upami misalkan kurang kali usia 6 bulan mencret,
Disebabna kumaha? Keun we indah moal nanaon ulah dimandian we. Leres deh. Keun we ieu mah rek pinter rek huntuan mata janten rek ngoronang erek aya ka pinter. Budak haree keun we moal nanaon. Da ieu mah meureunnan arek nyarios. Betul tidak? Memang begitu orang tua. Pira punya anak ke zaman now si aya keneh begitu. Iya di Cidugaeun. Bapak Ibu, infeksi yang seperti itu terutama di saluran pernapasan dan pencernaan akan menyebabkan anak kekurangan gizi. Bapak-bapak mah moal pernah galau berat badan anaknya. Tetapi bapak, mak mah galau pisan berat badan anak teh. Galauna kumaha? Hoyong naikeun berat badan tilu on oge susahna luar biasa. Sesah naik 1,5 kilo oge enaknya berat ku 3 bulan. Komo lama budak ngatos aktif. Tos ngorona atau sulumpatan, hoyong naik 1,5 kilo teh berat 3 bulan. Tetapi ketika dia sakit, derwe budak teh diare atau napi batuk pilek atau napi haree. Dalam 1 minggu dia bisa turun 1,5 sampai 1 kilo. Leres teh Bu? Leres kan? Naik ke nama 5 bulan, nurun ke nama ukur 5 harian atau 1 minggu. Itulah yang menyebabkan anak karena ketika sakit, anak-anak teh janten alit mah, janten saalit. Nah, jadi yang harus kita upayakan, lingkungan kita harus mendukung sehingga tidak boleh ada penyakit infeksi di saluran pernapasan dan pencernaan. Salah satunya naon kegiatan fungsi bersih di bumina. Ya, dilarang merokok di dalam rumah. Upami nu gaduh bayi dan balita serta ibu hamil. Masih kene merokok di dalam rumah? Geus henteu Bu aya. Berarti stuntingna bawa ka turun tah. Geus teu aya anu. Saumpami masih merokok di dalam rumah, kalaupun memang mau merokok jika mana di kebun atau di sisi kebun, ulah di bumi. Karena itu anak rentan terhadap penyakit saluran infeksi tina nikotin atau tar yang terkandung di dalam rokok. Kemudian gunakan sumber air yang bersih untuk dikonsumsi dan jamban yang sehat. Tekenging kapacilingan. Nah, tadi Bapak tuh sedikit ya. Soalnya cenah lamun Bapak makan kana laukna. Sebetulnya ada yang lebih berbahaya lagi daripada ngakmam laukna. Dan insya Allah aya ngakmam lauk akah teu? Aya teu? Tidak adanya. Janten upami misalkan ya aya balong di aya bag-bagan anu diehan